Wilayah yang dilewati garis biru adalah rute jaringan rel kereta api, salah satu proyek besar yang melibatkan penunggang unta Afghanistan. Rute pembangunan rel kereta api ini dimulai dari kota titik-titik sampai di kota. Oke, kira-kira jawabannya apa? Kita next ke pembahasan. Kapten Cook mendarat menemukan Australia pada tahun 1770. Akan tetapi, catatan sejarah menemukan bukti bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Bagi yang udah klik, terima kasih. Bagi yang belum, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah klik kan? Terima kasih. Oke, selain klik tombol subscribe, kalian klik juga tombol like dan share video ini ke media sosial yang kalian punya, sehingga video ini bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman kita di luar sana. Oke, hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama mari kita berdoa. Semoga permasalahan, persoalan, wabah penyakit yang saat ini melanda negara kita, mudah-mudahan segera Allah angkat, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan, berikan solusi, sehingga negara kita dapat berjalan damai, aman, nyaman, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam video kali ini aku masih mau ngebahas tentang peta buta. Nah, video kali ini tuh lanjutan dari video aku yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, bisa cek-cek di list video aku yang lainnya ya, karena materinya itu berkaitan satu sama lain. Nah, dalam video kali ini aku mau ngebahas tentang peta buta di wilayah Asia. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita intip dulu tips dan trik belajarnya ya. Yang pertama, niat belajar. Yang kedua, awali dengan bismillah. Yang ketiga, berdoa. Kita berdoa bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, berilah aku kefahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan hamba-hambamu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, istiqomah. 5, fokus. Ke-6, sabar, ulangi sampai bisa. Ke-7, ikhlas, jangan dianggap beban, slow, santai. Lakukan karena Allah, berpikir positif, jangan memikirkan hal-hal yang negatif, positif aja, belajar aja itu. Niatkan belajar, niatkan menimba ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lupakan cerdik, lupakan hal-hal yang membuat kita pesimis ya teman-teman. Tetap berpikir positif bahwa insya Allah kita bisa lolos dalam tes SKB nanti. Kemudian yang terakhir, tawakal. Setelah berusaha, kita serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan nanti menghasilkan hasil yang terbaik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya maaf teman-teman kalau background suaranya seperti ada orang ngaji, karena kebetulan aku ambil suaranya ini di dekat tetangga aku yang sedang mengadakan acara tadarus Al-Quran. Gak apa-apa ya. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Islam di Australia. Nah, Australia ini adalah salah satu dari 6 benua yang kemarin sudah aku bahas di video-video aku yang sebelumnya. Ada benua Afrika, Amerika, Asia, Antartika belum ya. Nah, dan salah satunya yaitu benua Australia. Nah, benua Australia ini dalam catatan sejarah ditemukan oleh Kapten Cook pada tahun 1770 Masehi. Tapi ternyata Australia ini bukan ditemukan ya, lebih tepatnya didatangi, dikunjungi oleh saudara kita, yaitu warga Indonesia, yaitu dari suku Bugis yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Benar gak sih sejarah ini? Coba kita pelajari bersama-sama ya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang
Islam di Australia. Seperti biasa, aku tampilin bentuk-bentuk dari benua secara keseluruhan. Nah, perhatikan bentuknya karena seringkali nanti ke depan kita akan bertemu dengan bentuk-bentuk dari benua yang akan kita pelajari. Nah, Australia itu berada di bawahnya benua Asia, bawah kanan ya. Nah, itu sangat bertetangga dekat dengan negara kita, yaitu negara Indonesia. Bentuknya seperti itu. Ingat-ingat. Nah, udah ya. Kalau sudah, kita next ke slide berikutnya. Sebelumnya maaf ya teman-teman kalau suara aku terdengar berat karena memang saat ini aku sedang batuk. Mudah-mudahan minta doanya ya, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Oke, ini dia peta benua Australia. Nah, benua Australia ini terbagi menjadi beberapa negara bagian. Tuh ada Western Australia, Northern Territory, South Australia, Queensland, New South Wales, kemudian ada Victoria dan juga Tasmania. Australia sendiri itu ibu kotanya ada di Canberra ya teman-teman. Pusatnya itu ibu kotanya ada di Canberra. Kemudian terbentuk negara-negara bagian dengan juga punya ibu kotanya masing-masing. Ini ibu kotanya ditandai dengan bintang kuning ya teman-teman. Misalkan New South Wales itu berarti ibu kotanya adalah Sydney dan seterusnya. Kalian perhatikan negara-negara yang aku tunjuk dengan panah merah itu nanti akan sering kita ketemukan di bahasan selanjutnya. Mulai dari panah yang paling atas itu aku tunjuk Darwin ya teman-teman, ibu kota dari Northern Territory. Kemudian di sampingnya itu ada Amherstland. Nah, itu yang aku tunjuk merah, ingat-ingat Amherstland. Kemudian di bawah itu ada aku tunjuk Sydney, kemudian Melbourne, kemudian ada Broken Hill, kemudian ada Adelaide. Kalian ingat-ingat nama-nama dari negaranya apa saja, terutama yang ibu kota ya teman-teman. Di Western Australia ada Perth dan seterusnya. Kita next ke lembar latihan tentunya. Nah, kalian ingat-ingat tadi peta yang di awal. Kalau sudah siap, kalian coba untuk mengerjakan latihan ini mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 14. Masya Allah teman-teman, aku udah buat kesalahan di sini. Maaf banget, tadi itu lembar latihannya keliru ya teman-teman. Seharusnya lembar latihannya yang benar itu ini. Ada angka, kemudian juga ada huruf. Ini lupa aku kemarin pembahasannya aku edit. Nah ternyata soal latihannya belum aku edit. Nah karena itu kita pakai yang ini aja ya. Jangan pakai yang awal tadi. Itu tadi kesalahan, mohon maaf. Oke, sudah ya. Siapkan jawaban kalian dan kita next ke lembar pembahasan. Oke, kota dan negara di wilayah Australia. Nomor 1 itu Canberra, ibu kota dari Australia sendiri ya teman-teman. Kemudian nomor 2 itu New South Wales. Kemudian nomor 3 Victoria. Nomor 4 Queensland, kemudian nomor 5 South Australia, kemudian nomor 6 Western Australia, nomor 7 Tasmania, nomor 8 Northern Territory atau wilayah utara. Nah, untuk yang huruf itu adalah ibu kota dari masing-masing wilayah bagian ini ya teman-teman. A itu Melbourne, kemudian B Sydney, C Brisbane, D Hobart, E Adelaide, F Perth, kemudian G itu Darwin. Dan untuk yang H ini bukan ibu kota ya teman-teman, tapi ini khusus aku tambahkan. Ini akan muncul di pembahasan kita yang selanjutnya. H itu Port Augusta. Oke, kita next ke pembahasan Islam di Australia. Itu sejarahnya dibagi menjadi beberapa tahap teman-teman, yaitu pengunjung muslim awal. Nah, di sini dikenal dengan pedagang Makassar.
Menurut sejarahnya, pengunjung-pengunjung yang pertama-tama tiba di Australia ini Muslim Bugis Makassar. Mereka tiba sudah sejak abad ke-16 sampai 17 Masehi. Nelayan dan pedagang Makassar tiba di pesisir utara Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland. Orang Makassar berdagang dengan penduduk asli dan mencari teripang yang mereka jual sebagai makanan di pasar Cina yang menguntungkan. Bukti-bukti dari pengunjung awal ini dapat ditemukan pada kesamaan beberapa kata bahasa Makassar dan penduduk asli pesisir Australia. Lukisan gua aborigin menggambarkan perahu tradisional Makassar dan sejumlah peninggalan Makassar telah ditemukan di pemukiman aborigin di pesisir barat dan utara Australia. Perkawinan antara penduduk asli dan orang Makassar diyakini pernah terjadi, dan lokasi pemakaman orang Makassar telah ditemukan di sepanjang garis pantai. Nah, dari informasi ini dapat kita ketahui bahwa pengunjung pertama adalah pedagang dari Makassar. Untuk lebih jelasnya, kita next ke slide berikutnya ya teman-teman. Oke, di sini udah aku tampilkan peta Australia, kemudian peta Makassar, kemudian perahu, dan ada juga lukisan dan juga lukisan perahu dan juga lukisan masyarakat aborigin. Nah, dokumentasi sejarah itu dapat kita lihat di Museum Maritim di Darling Harbour, Sydney, yang mendokumentasikan masuknya para pelaut Indonesia ke Australia 100 tahun sebelum Kapten Cook mendarat menemukan Australia pada tahun 1770. Nah, dari catatan sejarah ini berarti sudah jelas ya teman-teman bahwa yang pertama kali datang itu adalah pedagang dari Indonesia, meskipun pada akhirnya sejarah mencatat bahwa penemu Australia adalah Kapten Cook. Lanjut, pelaut-pelaut Makassar adalah yang pertama kali melakukan kontak dengan bangsa asli Australia, yaitu aborigin. Mereka mendarat di Australia bagian utara sekitar tahun 1700-an. Kala itu mereka datang dengan sangat sopan dan meminta izin kepada penduduk asli. Nelayan dan pedagang Makassar tiba di pesisir utara Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland. Para pelaut dari Makassar itu datang untuk mencari teripang di pantai utara Australia, salah satunya di daerah Armhurland. Lukisan gua aborigin menggambarkan perahu tradisional Makassar dan sejumlah peninggalan Makassar telah ditemukan di pemukiman aborigin di pesisir barat dan utara Australia. Oke, bisa kita perhatikan lukisan perahu dan masyarakat aboriginnya ya teman-teman. Kita next ke Islam di Australia di masa penunggang unta Afghanistan dan masa kolonial. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan wilayah pulau di bawah kerajaan Inggris datang ke Australia sebagai pelaut dan narapidana dalam armada pertama pendatang Eropa pada akhir dasawarsa 1700-an. Populasi Muslim semi permanen pertama dalam jumlah yang signifikan terbentuk dengan kedatangan penunggang unta pada dasawarsa 1800-an. Datang dari anak benua India, Muslim ini sangat vital bagi penjelajahan awal pedalaman Australia dan pembentukan layanan perhubungan. Salah satu proyek besar yang melibatkan penunggang unta Afghanistan adalah pembangunan jaringan rel kereta api antara Port Augusta dan Alice Springs yang kemudian dikenal sebagai GAN. Jalur kereta api dilanjutkan hingga ke Darwin pada tahun 2004. Para penunggang unta ini juga memegang peran penting dalam pembangunan jalur telegrafi darat antara Adelaide dan Darwin pada tahun 1870 sampai 1872 Masehi, yang akhirnya menghubungkan Australia dengan London lewat India. Oke, para penunggang unta ini dikenal dengan Afghanistan Cameler. Oke, next ke slide berikutnya. Di sini aku tampilin para penunggang untanya ya teman-teman. Kemudian, lukisan ini ada di museum yang ada di Sydney ya teman-teman. Kemudian juga peta Australia yang menunjukkan wilayah Adelaide sampai dengan Darwin.
kemudian Port Augusta, Alice Springs, dan seterusnya. Salah satu proyek besar yang melibatkan penunggang unta Afghanistan adalah pembangunan jaringan rel kereta api antara Port Augusta dan Alice Springs yang kemudian dikenal sebagai GAN. Jalur kereta api dilanjutkan hingga ke Darwin pada tahun 2004. Ya, jadi penunggang kuda ini sangat berperan ya teman-teman dalam pembangunan kereta api ini untuk membawa muatan-muatan atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rel kereta api. Next ke slide berikutnya. Melalui karya awal ini, sejumlah kota GAN berdiri di sepanjang jalur kereta api. Banyak dari antara kota-kota ini yang memiliki sedikitnya satu masjid, biasanya dibangun dari besi bergelombang dengan menara kecil. Namun, kehadiran kendaraan bermotor dan transportasi lori bermesin menandai akhir era penunggang unta. Sementara sebagian dari mereka pulang ke negara asalnya, yang lainnya bermukim di daerah dekat Alice Springs dan daerah lain di Australia Utara. Banyak yang menikah dengan penduduk asli setempat. Keturunan penunggang unta Afghanistan sejak itu berperan aktif dalam berbagai komunitas muslim di Australia. Sejumlah kecil muslim juga direkrut dari koloni Belanda dan Inggris di Asia Tenggara untuk bekerja di industri mutiara Australia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Masjid pertama di Australia didirikan di Mare di sebelah utara Australia Selatan pada 1861 Masehi. Masjid besar pertama dibangun di Adelaide pada tahun 1890 dan satu lagi didirikan di Broken Hill, New South Wales pada tahun 1891 Masehi. Nah, jadi diingat ya teman-teman, masjid pertama itu di Mare. Nah, tentu saja masjid ini dibangun pada masa penunggang unta Afghanistan. Next ke slide berikutnya. Nah, di sini aku tampilin peta Australia dan juga posisi-posisi di mana masjid ini dibangun ya teman-teman. Masjid pertama di Australia didirikan di Mare, ya Mare. Kalian lihat panah merah yang paling atas itu ada Mare. Kemudian di sebelah utara Australia Selatan, masjid besar pertama dibangun di Adelaide. Nah, di sini udah aku kasih panah merah. Kemudian di Broken Hill, itu udah aku kasih panah merah juga. Nah, posisinya jadi berdekatan ya teman-teman, di satunya di South Australia dan yang satunya di New South Wales. Nah, untuk Mare itu kira-kira posisinya itu di atasnya Adelaide ya teman-teman, di atasnya Lake Creek itu. Karena terlalu kecil, makanya di peta Australianya ini tidak tertulis, tapi aku ambilkan dari map ini teman-teman. Marenya baru kelihatan. Next ke slide berikutnya, Islam di Australia pasca Perang Dunia Kedua menuju masyarakat modern serta majemuk. Jumlah umat Islam Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua pada 1947 sampai 1971. Jumlah warga muslim meningkat dari 2.704 menjadi 22.331. Wow, peningkatan yang lumayan ya teman-teman. Hal ini terjadi terutama karena ledakan ekonomi pasca perang yang membuka lapangan kerja baru. Banyak muslim Eropa, terutama dari Turki, memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari kehidupan dan rumah baru di Australia. Pada sensus 2006 tercatat 23.126 muslim kelahiran Turki berada di Australia. Migran muslim Bosnia dan Kosovo yang tiba di Australia pada dasawarsa 1960-an memberi sumbangsih penting terhadap Australia modern melalui peran mereka dalam pembangunan skema PLTA Snowy Mountain di New South Wales. Migran Libanon, banyak dari antara mereka adalah muslim, juga mulai berdatangan dalam jumlah yang lebih besar setelah pecah perang saudara di Libanon pada 1975. Menurut sensus 2006 tercatat 7.542 muslim Australia kelahiran Bosnia dan Herzegovina dan 30.287 kelahiran Libanon. Muslim Australia sangat majemuk. Pada sensus 2006 tercatat
lebih dari 340.000 muslim di Australia, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 128.904 lahir di Australia dan sisanya lahir di luar negeri. Selain migran dari Lebanon dan Turki, negara asal muslim lainnya adalah Afghanistan 15.965, Pakistan 13.820, Bangladesh 13.361, Irak 10.039, dan Indonesia 8.656. Banyak juga ya warga Indonesia yang tinggal di Australia. Dalam 3 dasawarsa terakhir, banyak muslim bermigrasi ke Australia melalui program pengungsi atau kemanusiaan dan dari negara-negara Afrika seperti Somalia dan Sudan. Masyarakat muslim Australia saat ini sebagian besar terkonsentrasi di Sydney dan Melbourne. Sejak dasawarsa 1970-an, masyarakat muslim telah membangun banyak masjid dan sekolah Islam dan memberi sumbangsih yang dinamis terhadap rajutan multibudaya masyarakat Australia. Perkembangan muslim di Australia dan agama-agama lain kecuali Kristen 1981 sampai dengan 2006. Nah, jadi dari informasi ini kita ketahui bahwa penduduk-penduduk muslim yang ada di Australia itu sebagian besar adalah berasal dari luar negeri. Ada yang karena migrasi, kemudian ada pula yang pendatang seperti misalnya pedagang Makassar atau penunggang unta. Nah, seperti itu. Jadi berkembanglah Islam di Australia ini sendiri. Next ke slide berikutnya. Kini jumlah populasi penduduk muslim di Australia tumbuh pesat. Sensus penduduk terbaru pada 2016 mencatat jumlah penduduk muslim di Australia sebesar 604.000 orang dari keseluruhan jumlah penduduk Australia sejumlah 24,4 juta orang. Muslim dari lebih dari 60 negara telah menetap di Australia. Sementara jumlah yang sangat besar dari mereka berasal dari Turki, Bosnia, Lebanon, Indonesia, Iran, Fiji, Albania, Sudan, Mesir, Palestina, Irak, Afghanistan, Pakistan, dan juga dari India. Di kota Melbourne, penduduk muslim terbesar di berbagai kawasan di Queen Victoria Market misalnya, Okezone berjumpa dengan pedagang muslim dari Indonesia, Malaysia, dan Afghanistan. Pemandangan serupa juga dijumpai di South Melbourne Market. Sejumlah pedagang yang dijumpai berasal dari Pakistan dan Turki. Di kawasan Sydney Road, Brunswick, lebih masif lagi, banyak pedagang dan pemilik restoran muslim yang berasal dari Afrika, Lebanon, Turki, Afghanistan, dan beberapa negara lain. Mereka rata-rata generasi kedua atau ketiga dan sudah menjadi penduduk resmi Australia. Menurut utusan khusus kerjasama Organisasi Konferensi Islam (OKI), Ridwan Jawad, Australia sekarang sudah berbeda dengan Australia masa lalu. Perkembangan muslim semakin pesat dan memiliki banyak peran penting dalam berbagai sektor, termasuk dalam pemerintahan. Makin pesatnya Islam dan muslim di Australia itu diantaranya ditandai dengan banyak masjid, sekolah Islam, serta daging dan restoran halal. Di luar itu, muslim Australia juga kini sudah banyak menjadi anggota parlemen, dokter, pengacara, diplomat, polisi, militer, dan pengusaha. Oke, kita next ke slide berikutnya. Oke, dari yang aku baca, aku belum menemukan review soal tentang Australia sih sebenarnya teman-teman. Cuma aku buat materi ini ya, mudah-mudahan siapa tahu nanti di soal-soal SKB tahun depan Australia muncul. Siapa tahu kan ya. Kita belajar aja. Mudah-mudahan nanti yang keluar itu yang udah kita pelajari. Oke, kita masuk ke lembar latihan soal. Kalian perhatikan dulu peta butanya ya teman-teman. Nah, di situ menunjukkan wilayah-wilayah bagian dari Australia sendiri. Langsung aja ke nomor 1. Kapten Cook mendarat menemukan Australia pada tahun 1770. Akan tetapi, catatan sejarah menemukan bukti bahwa warga Indonesia lah yang lebih dulu mendarat di Australia. Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke Australia adalah
A. Suku Sunda, B. Suku Jawa, C. Suku Batak, D. Suku Bugis, E. Suku Asmat. Kira-kira suku apa ya? Oke. Kalau aku sih belum nemu, tapi kalau mungkin teman-teman udah ada yang pernah ketemu tentang soal Australia, boleh komen di bawah ya. Oke, kita next ke soal nomor 2. Pelaut-pelaut Makassar adalah yang pertama kali melakukan kontak dengan bangsa asli Australia, yaitu Aborigin. Mereka mendarat di Australia sekitar tahun 1700-an. Mereka datang untuk mencari teripang di pantai utara Australia. Salah satunya di daerah Arnhem Land. Daerah Arnhem Land ditunjukkan oleh huruf. Oke, huruf apa ya kira-kira? A, B, C, D, atau E? Kita next ke soal nomor 3. Masjid pertama di Australia didirikan oleh para penunggang unta Afghanistan atau yang disebut juga dengan Afghan Camel. Tempatnya di sebuah kota kecil di sebelah utara Australia Selatan. Kota ini bernama A. Mare, B. Sydney, C. Melbourne, D. Adelaide, C. Broken Hill. Oke, kira-kira masjid pertamanya dibangun di mana ya? Pada masa Afghan Camel dulu. Oke, simpan jawaban kalian di selembar kertas. Kita next ke soal berikutnya. Masyarakat Muslim Australia saat ini sebagian besar terkonsentrasi di Sydney dan Melbourne. Sejak dasawarsa 1970-an, masyarakat Muslim telah membangun banyak masjid dan sekolah Islam dan memberi sumbangsih yang dinamis terhadap rajutan multibudaya masyarakat Australia. Kota ini ditunjukkan oleh huruf Sydney dan Melbourne. Kira-kira ditunjukkan oleh huruf apa ya teman-teman? G dan H, A dan B, E dan A, C dan B, atau A dan D. Perhatikan peta-petanya. Next ke nomor 5. Wilayah yang dilewati garis biru antara G dan H adalah rute jaringan rel kereta api. Salah satu proyek besar yang melibatkan penunggang unta Afghanistan. Rute pembangunan rel kereta api ini dimulai dari kota titik-titik sampai di kota titik-titik Sydney dan Melbourne, Adelaide dan Darwin, Tasmania dan Darwin, Port Augusta dan Alice Springs, atau Port Augusta dan Darwin. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya teman-teman? Kalian simpan jawaban kalian di selembar kertas. Kita next ke lembar pembahasan. Oke, nomor 1. Kapten Cook mendarat menemukan Australia pada tahun 1770. Akan tetapi, catatan sejarah menemukan bukti bahwa warga Indonesia lah yang lebih dulu mendarat di Australia. Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke Australia adalah ya, D. Jawabannya adalah suku Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Gimana jawaban kalian? Betul kan? Next ke nomor 2. Pelaut-pelaut Makassar adalah yang pertama kali melakukan kontak dengan bangsa asli Australia, yaitu Aborigin. Mereka mendarat di Australia sekitar tahun 1700-an. Mereka datang untuk mencari teripang di pantai utara Australia. Salah satunya di daerah Arnhem Land. Daerah Arnhem Land ditunjukkan oleh huruf ya, B. Australia Utara. Tepatnya ada di pucuk ya teman-teman. Di pucuk wilayah B ini. Di Australia Utara. Oke, kemudian kita next ke nomor 3. Masjid pertama di Australia didirikan oleh para penunggang unta Afghanistan atau yang disebut juga dengan Afghan Camel, tepatnya di sebuah kota kecil di sebelah utara Australia Selatan. Kota ini bernama, ya betul, A. Mare. Nah, kalau yang Sydney itu E, kemudian Melbourne F, kemudian Adelaide itu di D, Broken Hill itu juga di D. Oke, kita next. Dan di sini aku salah lagi. Maaf teman-teman, Broken Hill itu bukan D ya, tapi di E. Nanti di PDF-nya insya Allah aku benerin. Kita next ke pembahasan berikutnya. Nomor 4, masyarakat Muslim Australia saat ini sebagian besar terkonsentrasi di Sydney dan Melbourne. Sejak dasawarsa 1970-an, masyarakat Muslim telah membangun banyak masjid dan sekolah Islam dan memberi sumbangsih yang dinamis terhadap rajutan multibudaya masyarakat Australia. Kota ini ditunjukkan oleh huruf, ya betul sekali, P.
B dan A. Nah, B, kalian perhatikan B, itu Sydney, kemudian A-nya itu Melbourne. Untuk G itu Darwin, H Port Augusta, kemudian E-nya itu Adelaide, A-nya Melbourne, C-nya Brisbane, kemudian D itu Hobart. Next ke nomor 5. Wilayah yang dilewati garis biru adalah rute jaringan rel kereta api, salah satu proyek besar yang melibatkan penunggang unta Afghanistan. Rute pembangunan rel kereta api ini dimulai dari kota titik-titik sampai di kota titik-titik. Ya, jawabannya adalah E, Port Augusta dan Darwin. Nah, itu ditunjukkan oleh huruf H sampai dengan huruf G. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir pembahasan. Itu tadi tentang Australia. Yang perlu dicatat adalah aku belum menemukan soal tentang Australia. Ini aku, tapi mungkin teman-teman sudah menemukan. Itu bisa tolong komentarnya di kolom komentar ya teman-teman, untuk kita bisa belajar bersama-sama. Untuk pembahasan lebih jelas terkait materi tentang Australia, nih aku cantumkan daftar pustakanya ya teman-teman, dari mana aku dapat materi ini. Tentu saja aku dapat materi ini dari YouTube, dari Google, dari Wikipedia, kemudian dari blog-blog, dari news detik, ada juga yang dari berita terupdate dan sebagainya. Ini yang aku videokan di sini hanya sebagian kecil dari informasi yang banyak sekali di luar sana. Kalian bisa mengakses sendiri, kalian bisa mencari informasi yang lebih luas, lebih terpercaya, dan bisa menambah wawasan kita tentang Australia itu sendiri. Untuk video ke depan, ini aku masih bingung teman-teman mau buat materi tentang apa. Mungkin kalian punya sebuah materi yang ingin dibahas, bisa kalian ketik komentar di kolom komentar. Oke teman-teman, bantu channel ini berkembang dengan luangkan 1 detik kalian untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam ujian. Semoga teman-teman yang proses untuk tes SKB dimudahkan dan bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.